kita beraktivitas ya, kita bergerak, kita berlari, bernapas, kita belajar ya, kita ke kantor, ke sawah ya, dan sebagainya ya, itu adalah bentuk aktivitas kita ya. Kita beraktivitas ya, berarti ada otot-otot yang menggerakkan kita itu dari sel otot ya. Berasal dari mana itu yang menggerakkan kita? Itu berasal dari energi yang ada dalam tubuh kita. Jadi kita memiliki energi Bapak Ibu. Energi ini adalah yang bisa menggerakkan tubuh kita ya, sehingga kita bisa kemana-mana, kita bisa berlari dan bekerja dan sebagainya. Terus energi kita itu apa sih ya? Energi kita itu namanya adalah ATP, adenin trifosfat ya. Kalau mobil itu energinya dari bensin ya, solar, listrik itu ya dari PLN ya, dan dari tenaga surya, tenaga uap, itu sumber-sumbernya. Kalau kita bentuknya ATP ya. ATP itu nanti sumbernya dari karbohidrat, lemak, dan protein. Ya, sebenarnya ATP ini terbentuk dari apa sih? Ya, kita tahu ya. ATP ini terbentuk dari asetil koenzim A. Ini tidak usah dihafalkan Bapak Ibu, ya dipahami saja. Jadi di dalam tubuh ya, di dalam sel itu menghasilkan ATP. ATP ini berasal dari asetil CoA, kemudian masuk siklus Krebs ya, siklus Krebs. Jadi mungkin Bapak Ibu yang ingat pelajaran biologi ya, siklus Krebs ini menghasilkan 32 ATP ya, dengan bantuan oksigen ya. Tapi kalau dia tanpa oksigen, berarti di luar mitokondria, itu hanya menghasilkan 2 ATP dan asam laktat yang kemarin sudah saya singgung ya, itu ATP ya, dari asetil koenzim A. Kemudian asetil koenzim A ini dari mana? Ini dari glukosa ya. Yang pertama dari glukosa ya. Glukosa ini berasal dari karbohidrat yang kita makan sehari-hari. Jadi kita orang normal, orang yang biasanya selama ini ya, prosesnya seperti ini ya, ya. Kita makan karbohidrat, gula, kemudian dari gula karbohidrat itu dipecah menjadi molekul terkecil yaitu glukosa. Glukosa nanti dalam sel akan dirubah menjadi asetil koenzim A, kemudian asetil CoA ini akan menghasilkan ATP dari proses siklus Krebs. ATP ini digunakan untuk energi, untuk menggerakkan otot-otot ya, gitu. Lalu bagaimana kalau kita tidak makan karbo atau puasa 16 jam? Jadi 16 jam ini dari 20 malam sampai 12 siang ya, Bapak Ibu ingat ya, siklus sikardian kemarin, ritme sikardian ya. Jadi kita asumsikan ya, kita puasa 16 jam ya, maka berarti asupan glukosa akan berhenti atau minim ya. Maka apa yang terjadi, dari mana energi kita? Glukosanya nggak ada ya. Maka energi ini akan disediakan oleh lemak ya. Lemak ada 2, yaitu yang kita makan ya, mungkin VCO, mungkin minyak ya, minyak zaitun ya, minyak kelapa, santan ya, daging, telur ya, itu lemak ya. Kemudian bisa juga dari lemak tubuh ya, dari gudangnya, dari perut ya, dari pipi, dari paha ya. Maka kalau kita nggak makan karbohidrat, lemak itu akan dibongkar untuk memenuhi kebutuhan glukosa. Maka lemak ini akan dipecah menjadi yang terkecil, yaitu trigliserid ya. Kalau karbohidrat tadi kan glukosa yang terkecil, nah kalau lemak ini trigliserid ya. Maka kalau Bapak Ibu sering periksa darah kan periksa trigliserid, oh itu lemak tubuh kan berarti. Nah, trigliserid ini terdiri dari 2 komponen, yaitu yang satu adalah gliserol, yang satu adalah asam lemak.
ya. Jadi trigliserid itu terdiri dari 3 asam lemak ditambah gliserol. Jadi gliserol itu yang mengikat 3 asam lemak ini. Jadi trigliserid itu nanti akan dipecah oleh liver menjadi 10% gliserol dan 90% asam lemak ya. Jadi itu syaratnya tadi, kalau kita tidak makan karbohidrat maka lemak ini akan dipecah menjadi gliserol dan asam lemak. Kemudian gliserol ini akan dirubah menjadi glukosa ya. Dan glukosa menjadi asetil CoA dan menjadi ATP. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir ya. Kalau tidak makan karbohidrat tidak akan kelaparan ya. Akan disediakan tubuh oleh liver, yaitu berasal dari lemak ya. Ya, jadi komponennya lemak itu ada gliserol dan asam lemak. Gliserol ini langsung bisa diubah menjadi glukosa. Kemudian asam lemak akan dirubah menjadi keton ya, keton. Dan keton ini juga menjadi bahan bakunya sel ya, untuk diubah menjadi ATP, kecuali sel darah merah ya, gitu. Ya. Maka keton ini akan diubah menjadi asetil CoA. Asetil CoA akan menjadi ATP. Nah, itu. Jadi semua akhirnya bermuara untuk pembentukan asetil CoA ini, asetil koenzim A ya. Jadi sekali lagi jangan khawatir nggak ada energi ya. Nah, pasti disediakan oleh yang lain. Nah, terus bedanya ya, kalau glukosa ini untuk semua sel termasuk sel darah merah. Jadi semua sel bisa memetabolisme dengan glukosa ya. Maka glukosa ini pilihan pertama untuk energi, untuk pembentukan ATP ya. Selama kita masih makan gula karbohidrat, maka energi yang digunakan adalah glukosa. Jadi tidak mau menggunakan yang lain, lemak atau protein, tapi menggunakan glukosa. Nah, ini akan berubah menjadi dari lemak kalau glukosa di stop atau karbohidrat di stop. Sedangkan kalau keton yang dari lemak tadi itu untuk sel otak dan sel yang lain kecuali sel darah merah, sel darah ya. Jadi sel darah itu tidak punya mitokondria, maka di situ bahan bakarnya hanya dari glukosa ya. Kemudian untuk sel yang lain bisa dari keton ya itu. Tapi jangan khawatir, meskipun sel darah itu dari glukosa, ini sudah disediakan oleh gliserol ini ya. Gliserol. Jadi meskipun tidak makan gula karbohidrat tetap disediakan oleh gliserol. Jadi sel darah tidak akan kekurangan energi karena sudah di stok oleh hati lewat keton ini ya. Jadi Bapak Ibu, untuk pembentukan ATP ini ya bisa dari glukosa, bisa dari keton ya. Pilihan pertama glukosa, pilihan kedua keton ya. Oke. Terus pilihan ketiga protein ya. Jadi protein dan lemak ini kan biasanya seiring ya. Kita makan telur pasti mengandung lemak dan protein. Kita makan daging pasti ada lemaknya, ada proteinnya ya. Gitu. Kita makan ikan juga itu ada lemak, ada proteinnya. Jadi ketika kita makan daging, telur dan sebagainya, otomatis protein dan lemak itu ada terkandung di situ. Kalau karbohidrat ini yang dari tumbuh-tumbuhan ya. Ya, dari tumbuh-tumbuhan itu karbohidrat. Kalau dari hewan itu lemak dan protein ya, gitu. Kemudian protein ini akan dipecah ya menjadi molekul terkecilnya, yaitu asam amino. Asam amino. Dan asam amino ini ya, ini sebagai bahan baku untuk membuat enzim, membuat hormon, membuat RNA, DNA ya, kemarin sitokin dan sebagainya itu. Nah, selain itu ini bisa digunakan untuk energi, yaitu diubah menjadi asetil CoA. Asetil CoA menghasilkan ATP ya. Jadi semua tiga-tiganya ini bisa digunakan untuk energi ya. Maka jangan khawatir kalau nggak makan gula itu kok kekurangan energi enggak, karena sudah disediakan oleh tubuh lewat jalur lain ya, gitu.
Kemudian kalau ya ini semua nggak ada, ya misalkan orang yang kelaparan nggak makan ya, kayak orang Ethiopia dan sebagainya, itu dia nggak makan karbo, lemak, protein juga nggak makan ya, karena memang nggak ada ya, maka untuk membuat energi ini akan disediakan dari sel otot ya. Maka kalau tidak ada asupan makanan karena kelaparan, itu sel ototnya akan diambil untuk dibuat energi. Maka orang yang kelaparan itu semuanya kempes ya, lemaknya kempes, ototnya juga kempes, akhirnya lemes dan menjadi marasmus, itu menjadi kekurangan energi protein ya. Jadi itu, atau mungkin seorang diabetes yang gulanya tinggi ya, seperti kita terangkan kemarin, gulanya tinggi, resisten insulin, kemudian ketonnya atau lemaknya diambil, diubah menjadi keton ya. Akhirnya karena tetap masih kurang, ototnya diambil ya, diambil sehingga ototnya mengecil, jadi kelihatan sakit ya, sakit. Tapi kalau kita tidak makan karbo, gula normal ya, diabetesnya sembuh, itu badannya akan mengecil menuju ideal dan sehat ya. Beda dengan yang mengecil karena diabetes. Mengecil karena diabetes, gula tinggi, itu tidak sehat ya, orangnya ngelentruk, kurus, capek dan sebagainya. Tapi kalau dia sehat, gula darah turun ya, tapi dia sehat dengan keton, lemaknya diubah menjadi keton, dia kelihatan sehat ya, gitu ya. Jadi ini proses penggunaan energi. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, kita untuk aktivitas itu butuh energi, yaitu ATP. ATP ini tidak hanya dari glukosa, dari karbohidrat, tapi bisa juga dari lemak dan juga protein ya. Jadi jangan khawatir lemes lah. Terus dok, kenapa kok saya kalau nggak makan nasi gula itu kok lemes, pusing, kunang-kunang ya. Ya, jadi itu karena efek dari otak kekurangan energi ya. Ketika kekurangan energi, otak itu memberi sinyal, aku butuh energi ya, kiriman. Nah, biasanya Bapak Ibu menggunakan glukosa, artinya makan karbohidrat, sehingga ketika tidak makan pusing, lemas, mual, ya, kunang-kunang ya, itu karena ketonnya belum aktif ya, sehingga otaknya tergantung dari glukosa. Kalau nanti sudah kita latih ketonnya aktif ya, pembentukan keton aktif, ketika tidak ada glukosa akan mengambil dari sini dan kelihatan tidak lemes, sehat ya, dan kuat ya. Kayak binaragawan Adira itu makanya telur aja, telur daging itu nggak lemes karena diambil dari keton ini ya, keton ini dan protein ini ya, gitu. Jadi binaragawan itu tidak makan nasi seperti Bapak Ibu itu ya. Karena apa? Dia membentuk massa otot, otot itu dibuat dari ini, dari asam amino. Dia makan protein yang banyak dan dia tidak mengkonsumsi karbohidrat ya. Kalaupun mengkonsumsi hanya sedikit sekali ya, karena kalau mengkonsumsi nanti akan diubah jadi lemak, ototnya nggak terbentuk ya. Nah, maka dia lebih banyak makan daging binaragawan itu dan sehat, badannya kekar-kekar kan seperti itu. Bukan karena glukosa ya. Terus dia bisa ototnya begitu karena dia makan protein, lemak, nah, seperti itu. Nah, itu. Jadi kemudian kalau Bapak Ibu kok lemas, itu karena belum adaptasi, artinya masih tergantung pada glukosa. Nanti kalau sudah terus dilatih terus ya, mungkin seminggu pertama, 2 minggu pertama mungkin agak ya, luar biasa lemes, itu kunang-kunang, kemudian ngantuk. Dan itu karena efek glukoneurogenik, itu efek otak kekurangan energi ya. Tapi nanti kalau sudah terlatih Bapak Ibu seminggu 2 minggu, nanti ini sudah mulai terbentuk, terproduksi. Jadi otak nanti akan di stop dari keton ini ya, dari keton ini, dari asam lemak ini ya, gitu. Jadi nanti ya, mungkin untuk pertemuan yang akan datang kita nanti latihan untuk mengubah
dari ketergantungan glukosa menjadi menggunakan keton. Caranya dua tadi ya, makan rendah karbohidrat dan puasa 16 jam minimal atau yang dinamakan intermittent fasting. Jadi puasa dari jam 8 malam sampai jam 12 siang, kemudian jendela makan jam 12 siang sampai jam 8 malam. Tapi selama puasa itu Bapak Ibu boleh minum air, minum teh atau kopi dengan pemanisnya stevia atau sukralos ya. Boleh minum VCO. Yang nggak boleh adalah makan protein, lemak, karbohidrat. Itu di jam puasa ya, jam 8 sampai jam 12 siang. Kemudian di jam makan 12 siang sampai jam 8 itu Bapak Ibu boleh makan protein dan lemak, boleh makan daging. Tapi karbohidrat, gula tetap tidak boleh. Nah, itu. Karena nanti untuk mengubah energinya dari glukosa ke keton ya. Karena kemarin sudah kita terangkan ya Bapak Ibu, glukosa itu bahayanya kan seperti itu, bahayanya ya. Maka kita gunakan, nanti kita ubah menjadi asam lemak dan protein ini nanti sebagai sumber energi ya. Jadi ini kita stop ya. Jadi kita stop pun kita tetap masih ada karbohidrat yang menempel di makanan yang kita makan. Misalkan sayur itu tetap ada karbohidratnya tapi sedikit. Jadi maka sayur yang dianjurkan adalah yang berupa daun, batang dan bunga ya. Misalkan bayam, kangkung, daun singkong, daun pepaya, brokoli, ya itu yang boleh ya. Itu pun tidak boleh terlalu sering, jadi cukup 2 hari sekali atau seminggu 3 kali ya. Itu sayur supaya nggak terlalu banyak glukosa ya. Dan jangan khawatir, masih banyak makanan-makanan yang diperbolehkan ya. Kita bisa makan agar-agar ya, alpukat, kemudian almond dan sebagainya ya. Nah, tapi untuk melatih ini nanti namanya fase induksi, nanti kita pelajari. Kita usahakan untuk makan daging tok seperti itu. Itu Bapak Ibu yang saya hormati, materi kita kali ini. Apa yang nanti kurang paham bisa ditanyakan di grup ya, ya. Dan mungkin ini ya agak berbau medis atau biologi sedikit, tapi ini sudah saya berusaha untuk dijadikan bahasa awam ya, bahasa awam seperti itu. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.